sistem offline. Kenapa? Karena memang selagi masa tahapan ini, ya, masa tahapan pendaftaran itu belum dibuka secara utuh, ya, oleh KPU. Apalagi saat kemarin Bapak Ibu proses mengupload data kepengurusan, data keanggotaan, ya. Jadi kami tidak diberi akses mengupload melihat secara utuh. Kenapa? Termasuk bukan hanya kami, termasuk juga Panwas juga tidak bisa dan siapapun tidak bisa, ya. Ini untuk mengantisipasi kemarin KPU agar tidak terjadi error atau down system, ya, makanya itu tidak diberikan kepada kami. Tapi gambarnya sudah diberitahu bagaimana mekanisme sipol itu bekerja, itu saja. Nah, nanti sipol itu akan dibuka akses ke kami itu pada saat kami akan melakukan verifikasi administrasi. Yang dalam waktu dekat ini kan kita akan melakukan verifikasi administrasi. Siapa-siapa saja partai yang harus melakukan verifikasi administrasi tadi, baik kegandangan atau status pekerjaan atau status pernikahan atau usia tadi, ya. Nah, sampaikan tadi bahwasanya jumlah dukungan kita itu untuk partai nasional itu minimal jumlah dukungan seper-1000-nya adalah 301 orang. Itu berdasarkan jumlah penduduk yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan SKP KPU 121 ya, 258 jumlah penduduk kita itu 300.618 maka kalau seper-1000-nya itu ada 300,6 itu dibulatkan menjadi 301 jumlah dukungan. Itu tidak ada lagi keraguan karena itu sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan data kependudukan DAK kependudukan yang diberikan Dirjen Capil pada semester kedua 2021 kepada KPU RI. Jadi itu sudah final jumlah penduduknya, ya. Kemudian kalau untuk partai lokal, ya, itu jumlah penduduk kita tertera 300.831 berdasarkan keputusan KIP Aceh 21 ya, keputusan KIP Aceh nomor 21. Kenapa ada perbedaan? Tapi secara pembulatan seper-1000-nya sama 301. Kenapa ada perbedaan? Karena KIP Aceh punya kewenangan dalam menetapkan jumlah penduduk untuk hubungan partai politik lokal, ya, itu berdasarkan data penduduk yang diterima dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil di provinsi. Nah, jadi dia beda data. Maka yang diberikan Dinas Kependudukan Catatan Sipil provinsi itu data semester 1 2022. KPU RI menerima data kependudukan, ya, semester 2 2021. Nah, jadi lebih sedikit ya. Sekarang berarti jumlah penduduk bertambah di semester 1 2022, selisihnya sekitar 200. Tapi dalam pembulatan jumlah dukungan seper-1000 itu tidak mempengaruhi karena dia tetap yang satu 300,6, yang satu 300,8, dibulatkan tetap 301. Nah, maka itulah yang menjadi dasar, ya, Bapak Ibu untuk memberikan jumlah dukungan keanggotaan partai politik minimal 301.000 minimal. Boleh kurang? Jelas tidak boleh. Boleh lebih? Ya pasti. Seberapa boleh Bapak Ibu melebihkan? Seberapa Bapak Ibu sanggup? Makanya dalam konsultasi di luar itu juga kami sampaikan, ya silakan kalau Bapak Ibu sanggup sebanyak-banyaknya, maka silakan sebanyak-banyaknya. Semakin Bapak Ibu banyak memberikan, semakin banyak sampingnya. Seperti yang saya sampaikan tadi lampiran 28 terkait dengan mekanisme gaji dan mobil tadi. Jadi kenapa kami juga bolehkah sedikit? Ya sedikit, tapi sejauh tidak membahayakan atau sampai nanti Bapak Ibu kurang. Memang kalau kurang dari 301 secara verifikasi faktual, maka kita akan memberi kesempatan untuk verifikasi faktual perbaikan.
Nah, saya rasa demikian untuk yang tambahan dari apa yang penyampaian dari saya. Mungkin kalau ada tambahan dari kawan-kawan, kalau silakan. Ada? Dua? Sama Pak Al? Sama Pak Alif ada Pak Rusdi? Baik. Bacanya lebih detail ya. Pak Joni kasih lagi. Jadi nggak apa-apa, ini sekedar untuk fotokopi mengingatkan kita pada undang-undangnya. Jadi di sini juga tadi Pak Adi sudah menjelaskan secara detail untuk melakukan administrasi nantinya. Daftar buka pendaftaran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus ini. Jadi waktu yang sangat panjang ini, jadi kawan-kawan partai politik untuk mengumpulkan semua persyaratan menjadi calon partai politik ke depan, peserta partai politik, sehingga ketika sudah pihak KIP nantinya melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual, tidak ada halangan dan hambatan apapun. Tidak ada lagi terjadi kegandaan, kemudian partai seperti yang disampaikan juga Pak Adi memperhatikan keterwakilan perempuan, walaupun hanya memperhatikan, tetapi ini perlu benar-benar kalau memang dalam pengurusan itu sangat menentukan juga perempuan itu. Jadi walaupun di situ memperhatikan dan tidak juga dianggap tidak memenuhi syarat, tapi sebaiknya kita perhatikan. Karena saya banyak melihat pengurus-pengurus partai politik itu yang ada melibatkan perempuan, partainya lebih aktif, lebih banyak di medsos ya. Jadi apalagi ibu-ibu sekarang suka di FB, banyak ibu-ibu mak-mak sekarang main FB ya kan Adi, benar Pak Adi? Jadi begitu, bolehlah nanti memperhatikan keterwakilan perempuannya diutamakan, walaupun di persyaratannya, walaupun tidak tidak mencukupi 30%-nya, tetapi telah memperhatikan gitu. Jangan sama sekali tidak ada. Nah, jadi ini bahaya juga nih, nggak ada keterwakilan perempuannya ya kan? Nah itu satu. Kemudian yang kedua, verifikasi ini tadi saya sudah mendengar dari aturan undang-undangnya bahwa untuk partai lokal itu 2/3 di tingkat kecamatan harus ada kantornya begitu. Nah, jadi di sini juga dari 12 kecamatan yang kita ada tidak ditentukan kecamatan yang mana yang harus lengkap pengurusnya. Tapi dari di sini untuk kita benar-benar siap ya di kecamatan mana yang harus lengkap kepengurusannya, sehingga nanti ketika kami saya juga melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual ini tidak ada hambatan suatu apapun. Mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ibu. Partai politik ini itu alangkah baiknya dan tidak salah kalau kita bisa saling mengenal secara formal dulu, agar nanti memudahkan kami dalam berhubungan dengan Bapak Ibu setiap ada kegiatan-kegiatan. Di samping yang sudah ada, tentu kan partai-partai yang sudah ada dan partai-partai baru kan ini sangat banyak Pak secara nasional. Nah, kita perlu tahu juga seberapa banyak partai nasional yang ada perwakilannya di Citamiang untuk menghadapi pendaftaran ini. Itu maksud dan tujuannya. Jadi kita mulai aja langsung, minimal kalau ada 2 dari perwakilan, salah satu pun boleh menyampaikan. Sekalian memberitahukan alamat kantornya di mana, paling tidak nanti petugas kami kalau mau ngantar undangan pemberitahuan jauh lebih mudah kalau sudah tahu dari awal. Ya. Mungkin
yang dalam waktu dekat ini kan kita akan melakukan verifikasi administrasi. Siapa saja partai yang harus melakukan verifikasi administrasi tadi, baik kegandaan atau status pekerjaan atau status pernikahan atau usia tadi, ya. Nah, yang pasti